Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Apabila ada pekerjaan atau peluang baru yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Anda, ya, segera lakukan. Tidak perlu minta izin. Jika salah, segera minta maaf dan berkomitmen melakukan perbaikan. Sehingga kita tidak pernah takut salah untuk berbuat sesuatu yang positif, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azzaini, di acara Leadership Inspiration. Ya. Semoga Anda semakin sukses, semakin mulia. Sedari kecil, ya, kita telah diajarkan untuk tidak boleh menangis. Karena dengan menangis artinya kita menunjukkan sisi terlemah dari diri kita. Dan entah mengapa, value ini bukan hanya dibenarkan oleh orang tua, namun juga oleh orang-orang di sekitar kita. Saat memasuki jenjang pendidikan formal, kita juga diajarkan untuk menjadi seseorang yang kompeten, untuk bisa menjadi juara kelas. Sehingga orang tua kita pun berusaha sepenuh jiwa untuk membantu kita menjadi sosok yang kompeten tersebut. Dia akan berjuang dengan berbagai cara. Dan setelah dewasa, kita masuk dunia kerja. Dan value ini pun masih terus mengalir di darah kita. Apabila kita tampilkan sisi terlemah kita, artinya tidak profesional. Karena yang layak dipromosikan ialah mereka yang memberikan kontribusi terbaik untuk timnya. Mereka yang kompeten. Mereka yang mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan excellent. Mereka yang mampu achieve target atau bahkan melampauinya hingga akhirnya ia layak menjadi seorang pemimpin. Bukan begitu prosesnya? Iya. Di sisi lain, saat ini sudah masuk eranya embracing mystic. Ya. Coba dan belajar dari apa yang telah dilakukan. Belajar dari kesalahan. Kalau kita mau tumbuh, justru kita harus banyak melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana bisa Anda menerapkan hal tersebut pada diri tim Anda jika di dalam diri Anda sendiri masih mengalir value untuk menjadi seorang yang terlihat kompeten? Anda tidak ingin terlihat lemah atau tidak kompeten. Anda ingin selalu terlihat sempurna. Ya. Karena bisa jadi apabila Anda berbuat kesalahan, Anda merasa akan melukai harga diri Anda sebagai seorang personal, sebagai seorang yang profesional. Namun, apakah memang wajar seorang leader terlihat punya kekurangan di hadapan timnya? Bagaimana jika timnya jadi tidak respect, jadi tidak trust karena ia menampilkan kelemahannya? Ya, kan aku harus menjaga kesempurnaan di hadapan timku. Banyak orang yang demikian. Ternyata masih banyak orang yang meyakini bahwa jika ia mendapat posisi sebagai seorang leader, ia harus menjadi orang yang paling tahu dan tidak akan menunjukkan kelemahannya. Agar apa? Agar orang percaya bahwa ia adalah seorang leader yang memang kompeten. Seorang leader yang mampu memimpin mereka. Ternyata di era sekarang, hal itu sudah usang, sudah tidak relevan, sudah tidak berlaku. Saat ini kita perlu berani melakukan sesuatu meski akhirnya keliru. Quote yang sering saya sampaikan adalah, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Apabila ada pekerjaan atau peluang baru yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Anda, ya, segera lakukan. Tidak perlu minta izin. Jika salah, segera minta maaf dan berkomitmen melakukan perbaikan. Sehingga kita tidak pernah takut salah untuk berbuat sesuatu yang positif, ya. Nah, ternyata menarik nih ya, menurut studi dari Bradley Owens yang dilakukan terhadap leader di Cina dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa seorang leader yang mau menceritakan kepada anggota timnya saat ia membuat kesalahan serta langkah yang ia lakukan untuk menyelesaikannya ia ceritakan juga, ternyata itu justru mampu membuat anggota timnya
terdorong untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak etis. Mereka terinspirasi dari sang leader, ia menjaga dirinya, tidak melakukan perbuatan yang tercela. Ternyata cerita dari sang pemimpin itu mempengaruhi sikap dan perilakunya. Selain itu, menurut studi lain menunjukkan bahwa CEO dari berbagai industri yang mau membuka diri dan menunjukkan sisi vulnerability-nya, ya, yang dimilikinya, memiliki anggota tim dengan psychological safety yang lebih baik dibandingkan yang menutup dirinya. Karyawannya jauh lebih aman, nyaman, jauh lebih enjoy, ya, sehingga mereka tidak takut untuk berpendapat. Para CEO ini menunjukkan sisi vulnerability-nya, ya, yang dimilikinya dengan mau sharing, ya, mendapatkan feedback apa saja yang pernah ia dapatkan serta cara penyelesaiannya. Apa hasilnya? Ternyata para anggota tim ini merasa lebih trust terhadap pemimpin mereka, ya, dan kecenderungan perilaku tidak etis pun menurun di anggota tim apabila anggota leadernya itu mau bercerita tentang kelemahannya, kekurangannya, dan bagaimana ia mengatasi. Oke, kita sudah mengetahui tidak dosa menunjukkan kelemahan yang kita miliki kepada anggota tim. Sah-sah saja memperlihatkan vulnerability kita, ya, yang kita miliki. Ya, tapi bagaimanakah caranya dan sejauh manakah Anda sebagai seorang leader dapat menunjukkannya? Pertama, berdamai dengan kesalahan atau kelemahan. Pada tahapan pertama ini, Anda perlu berdamai terlebih dahulu dengan diri Anda sendiri. Bersedia menerima bahwa kesalahan bukanlah hal yang permanen. Dan itu biasa dalam bisnis. Dalam proses bisnis yang kita jalan itu biasa, normal itu. Setiap orang punya sisi kelemahan, termasuk kita sebagai seorang leader. Hal ini menjadi fondasi untuk Anda membangun trust di dalam tim Anda. Kalau Anda mampu merangkul kesalahan Anda, mampu merangkul kelemahan Anda, termasuk menerima kondisi perusahaan Anda saat ini, yang bisa jadi sedang menghadapi tantangan yang belum pernah Anda alami sebelumnya, atau mungkin tantangannya belum tuntas. Bukan malah menutup-nutupi ke tim Anda, seolah-olah semuanya sedang baik-baik saja, udahlah diambil sisi positifnya. Ternyata dengan mereka mengetahui, bisa jadi muncul ide-ide baru untuk meningkatkan kinerja perusahaan, yang boleh jadi ide tersebut, ya, belum terpikirkan sebelumnya oleh Anda. Sehingga dengan datangnya ide itu, perusahaan Anda bisa kemudian lebih cepat tumbuhnya. Yang kedua, be open, ya. Setelah Anda berdamai dengan diri Anda, maka mulai terbuka dengan anggota tim Anda. Ini bisa dalam bentuk sharing one-on-one, atau small group discussion, ya, atau kemudian Anda membuat fokus group discussion, atau apapun itu. Ya, pun setelah Anda mencoba terbuka, anggota tim Anda bisa jadi tidak akan langsung menyambut dengan tangan terbuka. Dan boleh jadi mereka tidak langsung menunjukkan keterbukaan terhadap Anda. Ya, perlu Anda ingat, hubungan Anda dan tim Anda secara struktural itu kan leader, employee, atasan, bawahan. Sehingga bisa jadi anggota tim Anda akan sangat merasa terintimidasi untuk terbuka dengan Anda. Anda perlu bangun suasana yang hangat terlebih dahulu. Nah, Anda bisa mulai dengan mengkomunikasikan hal-hal yang sederhana terlebih dahulu. Misalnya apa? Seperti tantangan yang pernah Anda jalani dan kemudian Anda gagal di situ, dan pembelajaran yang Anda dapatkan dari situ, hikmah dari situ Anda ceritakan kepada mereka. Sehingga anggota tim Anda melihat Anda bahwa Anda adalah manusia biasa, ya. Hal ini perlu dilakukan secara konsisten dan dibuktikan dengan eksekusi dari hasil diskusi dengan anggota tim Anda. Dengan demikian, anggota tim Anda semakin yakin dan percaya bahwa keterbukaan yang diciptakan memang dilakukan dengan penuh kesungguhan, bukan hanya sekedar retorika belaka. Begitu mereka sudah terbuka, maka omongan atau diskusi Anda menjadi lebih menarik, menjadi lebih mengasihkan. Seorang leader yang mampu menampilkan sisi vulnerable-nya, sisi kelemahannya, sisi kekurangannya,
mengakui bahwa dirinya bukanlah seorang superhero untuk timnya. Anda berani membuka diri dan menunjukkan sisi manusiawinya Anda. Ya. Anda sampaikan bahwa Anda juga memiliki kelemahan dan kekurangan. Ternyata ini akan membuat anggota tim lebih trust dan respect terhadap Anda. Mereka tahu bahwa Anda pun sedang belajar dan memberi ruang kepada mereka untuk belajar. Dengan demikian, Anda dan tim Anda akan mampu bertumbuh baik secara profesional maupun secara personal. Asik kalau begini kan? Maka segeralah buka diri Anda dan rangkul segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang Anda miliki. Ambil jeda dan kenali anggota tim Anda dan kenalkan pula sisi lain kehidupan personal Anda kepada anggota tim Anda. Setelah itu, berjalanlah bersama mereka. Mulai terbuka kepada anggota tim, sekalipun itu mungkin sisi terlemah Anda. Oke, kini dunia telah berubah sangat cepat. Kita tidak perlu takut berbuat salah. Atau kita tidak perlu takut terlihat gagal. Kenapa? Karena bila saat ini kita ingin terlihat sempurna, justru pada saat itu kita akan sirna. Tersingkir dari kompetisi kehidupan. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin tanpa harus malu mengakui kelemahan dan kesalahan yang kita lakukan. Sukses mulia untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.